Hai, halo Sobat CPNS semua. Selamat datang di podcast kedua saya, yaitu penerapan core value berorientasi pelayanan. Perkenalkan, nama saya Mekarianti Hutapea AMD. Saya bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai pengelola laporan keuangan. Baiklah, kita langsung saja ke materinya ya. Presiden Joko Widodo secara resmi meluncurkan core values berakhlak dan employer branding ASN secara virtual melalui live streaming YouTube pada Selasa 27 Juli 2021. Core values ASN meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, yang disingkat berakhlak. Sedangkan employer branding ASN adalah bangga melayani bangsa. Di sini kita hanya membahas berorientasi pelayanan. Apa itu berorientasi pelayanan? Berorientasi pelayanan itu memiliki panduan perilaku seperti 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Adapun unsur pelayanan publik. Yang pertama, penyelenggara pelayanan publik, yaitu ASN. Yang kedua, penerima layanan, yaitu seluruh pegawai instansi saya dan staf yang bertugas sebagai pembuat administrasi PAD di Puskesmas maupun Pustu. Yang ketiga, kepuasan yang diberikan atau diterima oleh penerima layanan. Bagaimana sih penerapan core value berorientasi pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapek? Ini dia, saya akan menceritakan proses pengerjaan dalam penerimaan PAD Puskesmas Pustu. Pertama sekali pegawai puskes datang ke dinas memberikan daftar pasien, untuk kemudian saya buatkan surat tanda setoran atau STS. Kemudian mereka membayar ke bank terkait. Lalu setelah bayar, mereka mengembalikan bukti bayar asli kepada saya dengan pertinggal fotokopi sama mereka. Maka penerapan berorientasi pelayanan saya, Mekarianti Hutapea, sebagai pembantu bendahara penerimaan di Dinas Kesehatan Tapek, berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pegawai instansi dan seluruh pegawai puskesmas ataupun pustu. Dilakukan dengan berbagai tahap. Yang pertama, melakukan pemahaman terkait masalah dan memenuhi kebutuhan pegawai puskesmas ataupun pustu. Seperti pelanggan saya ada nih, butuh jarak tempuh dari rumahnya ke dinas itu ada memakan waktu 4 jam perjalanan. Sementara bank itu buka pelayanan sampai jam 3 sore. Nah, kebanyakan mereka sering masalahnya di situ. Iya, kebiasaan mereka dari dulu. Mereka itu lama karena jarak itu tadi kan lama kan. Jadi pada saat mereka membayar ke bank itu, bank udah keburu tutup. Nah, saya selaku ASN yang berakhlak, saya menyarankan untuk supaya pegawainya mengirimkan daftar pasiennya melalui WhatsApp untuk mempersingkat waktu. Yang kedua, melayani dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan untuk setiap kendala yang dihadapi oleh pelanggan saya. Maka saya bersikap aktif, bertindak cepat, dan memberikan solusi efektif. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Jadi, di saat saya sudah melihat ada kesalahan di dalam mereka yang menyebabkan mereka stres, sehingga pekerjaan itu menumpuk. Bahkan pembayaran PAD dari bulan Januari sampai beberapa bulan kemudian pun mereka menunggak. Selaku ASN menyarankan kepada mereka untuk mereka pembukuan secara detail pada setiap bulannya. Kemudian mereka mengetik di komputer. Selama ini kan mereka itu menulis tulisan tangan gitu. Dan biasanya terjadi kesalahan-kesalahan tipek, coret-coret, sehingga saya menyarankan ini harus diketik via komputer. Pada saat diantarkan, kita tidak perlu memakan waktu lagi untuk mengecek ketelitian bagaimana daftar itu sudah benar atau tidak. Sehingga itu akan menunjang kesuksesan yang luar biasa di dalam suatu pekerjaan. Oke, sekian podcast dari saya hari ini. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih.